penyelenggara, alhamdulillah, Coach Budi Pangestu, terima kasih Bu Kris, dan ayah, bunda, mams, apa tadi sebutannya lagi ya? Banyak ibu, ya, alhamdulillah pada pagi hari ini terima kasih sekali lagi atas, kesempatan yang diberikan kepada saya, karena, ini kesempatan kedua ya untuk kesempatan pertama untuk yang online. Dulu pernah waktu tinggal di Surabaya juga diundang langsung, kebetulan dekat tinggal, apa, motoran sudah bisa sampai di Nggih. jadi cukup dekat. Nah, eee, pada kesempatan kali ini saya sebenarnya, eee, tidak banyak mempersiapkan slide supaya nanti lebih banyak lagi terkait dengan, diskusi. Nah, tapi intinya, eee, apa sih sebenarnya yang ingin kita bicarakan hari ini? Terkait dengan membangun komunikasi positif bersama ananda atau anak, atau buah hati, atau, cahaya mata, kalau orang-orang Melayu bilangnya cahaya mata. Nah, sebenarnya membangun komunikasi positif bersama anak itu bahasa sederhananya adalah, eee, apa, ngobrol gitu. Gimana sih caranya ngobrol, sama mereka gitu. Nah, disesuaikan dengan fase-fase yang mereka punya, usia berapa, bahkan dimulai ngobrol ini dalam tanda kutip, dimulai sejak anak, apa ya, mungkin saat proses pembuatannya pun ngobrol gitu. Terus di dalam kandungan pun ngobrol gitu. Sampai kemudian lahir, tumbuh dan berkembang dan menjadi besar. Nah, cuman kita ingin tahu bagaimana sebenarnya cara, berkomunikasi atau apa yang perlu kemudian kita pahami dalam berkomunikasi dengan anak-anak ini. Nah, baik, saya perkenalkan, tadi udah banyak sebenarnya udah disinggung oleh Coach Budi di jadi nama saya Muhammad Ilham, pendidikan saya, memang S2 di Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak di IPB, satu-satunya, eee, angkatan kedua waktu itu. Saya lulusan laki-laki pertama kebetulan, eee, di ilmu keluarga dan perkembangan anak Wah, di Indonesia. menarik nih. Jadi setelah saya banyak setelah saya banyak laki-lakinya gitu. Mungkin karena mereka juga, apa, mendapatkan beberapa sosialisasi bahwa berkeluarga itu khusus ilmunya gitu. Bahkan, banyak orang mengaku, apa, belajar tentang keluarga, berkeluarga, berpengalaman, tapi sebenarnya mereka tidak pernah belajar secara sistematis sekolah yang memang betul-betul membahas tentang, keluarga itu sendiri. Kalau ini memang membahasnya tentang keluarga. Nah, alhamdulillah juga tahun kemarin mulai dibuka, S3 Ilmu Keluarga. Jadi emang khusus lebih dalam lagi di IPB itu dan, mudah-mudahan saya juga punya kesempatan, nanti untuk bisa melanjutkan lagi, sehingga lebih, apa, lebih mengerti lagi gitu, apa yang harus Amin, amin. Nanti lulusan, S3 pertama yang laki-laki lagi. Iya, jadi seperti itu. Belum sih emang ada termasuk, istri wali kota Bogor hari ini juga mengambil, salah satu mahasiswa di S3 Ilmu Keluarga. Dan banyak, saat, mendekatkan diskusi dengan beliau 2 hari yang lalu, beliau mengungkapkan, saat jadi, ketua TPKK gitu, awalnya dia percaya diri untuk membuat program segala macam, dan orang-orang bilang, "Oh bagus," gitu. Tapi ternyata setelah beliau S2 dan S3 sekarang lanjut ilmu keluarga, wah ternyata banyak yang harus dibenerin gitu, persepsi itu. Dan alhamdulillah bagus, apa, di ilmu ini. Dan saya bersyukur dipertemukan dengan sebuah ilmu yang sebenarnya menjadi tidak hanya berguna untuk orang lain, tapi berguna sekali untuk, saya sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai,
ayah dari anak-anak saya dan eee, itu membuat saya jadi mengerti how to, develop the family, how to, understand what the family needs. Ya, itu, sangat-sangat penting. Dan hari ini aktivitas saya lebih banyak di, eee, ya konsultan keluarga, lebih banyak ke persiapan pranikah, anak dan remaja. Jadi, begitu juga dengan sebenarnya ada kaitannya dengan, grafolognya. Kalau grafolognya hari ini dipakai selain untuk menganalisa kecocokan pasangan, juga dipakai untuk rekrutmen, menganalisa kecocokan calon, SDM, calon pegawai dengan job desk yang mereka harus lakukan, itu. Terus bakat minat, lebih banyak kepada tadi menemukan sisi-sisi yang baik. Nah, ini bakat minat juga ada di Coach Budi nih, beda beda teknik, tapi insya Allah sama hasilnya gitu. Tujuannya sama yaitu untuk, eee, memudahkan kita mengenali potensi-potensi yang sebenarnya kita sendiri tidak pernah menyadari itu. Nah nah satu lagi mungkin saya bukan dosen, pernah diminta jadi dosen tapi karena hari ini belum bisa, apa ya, sepenuhnya jadi dosen online, jadi mungkin, belum bisa meninggalkan, Sumenep gitu. Nah, ini kaitannya, saya juga nulis jurnal internasional, alhamdulillah 2 jurnal, internasional yang saya tulis bulan kemarin, lagi tahap reviewer, mudah-mudahan, juga lolos. Itu mungkin aktivitas saya. Nah, saya ingin memulai sebenarnya dari sebuah kisah tentang si jerapah. Hewan yang kita tidak pernah mendengarnya gitu. Nah, tapi uniknya, si jerapah ini berbeda cara berkomunikasinya dengan hewan-hewan lain. Kalau kucing kan mengeong, anjing menggonggong, terus kemudian paus bersuara dengan membuat, gelombang, gelombang, gitu. Nah, jerapah yang dianggap hewan yang tidak bersuara dan tidak punya pita suara ini, ternyata, dia juga berkomunikasi. Hanya saja suara yang dihasilkan itu lebih rendah daripada suara yang bisa kita dengar, yaitu infrasonik. Nah, suaranya ya berupa dengusan, erangan, bahkan bunyinya kayak fluid gitu. Nah, fluid itu bernanda kalau dia manggil si anaknya atau memperingatkan kawanan-kawanan yang lain jika ada kondisi bahaya. Nah, ada juga cara berkomunikasi si jerapah ini, hewan pendiam ini adalah dengan sentuhan, dengan tatapan. Nah, mereka meskipun lehernya mereka bergerombol gitu, sebenarnya mereka tidak tidak sering untuk bersentuhan gitu. Nah, ini uniknya, mereka menyentuh di saat mereka ingin menunjukkan kasih sayang atau melatih membimbing lehernya si anak itu untuk menemukan makanan. Terus kemudian atau untuk menghindari bahaya. Misalnya dengan mengibaskan, kakinya, ekornya atau kakinya. Nah, artinya bahwa, eee kalau kita belajar dari si jerapah, yang hewan pendiam ini saja, mampu berkomunikasi sebenarnya, dan bisa menunjukkan yang kita sebut dengan, komunikasi cinta itu. Nah, jadi si pendiam saja, yang tidak bisa terdengar saja, ini mampu untuk menunjukkan komunikasi cintanya, gitu. Dengan cara terukur, dengan cara dia gitu, banyak. Jadi kalau kita punya keterbatasan kata untuk menyampaikan atau berkomunikasi dengan anak, maka sebenarnya banyak bahasa yang kita bisa gunakan gitu. Ya dengan sentuhan, dengan tatapan, dengan
eee, gitu. Itu saja bisa menjadi bahan peringatan gitu. Nah, eee, jadi itulah, si hewan pendiam ini bisa. Kenapa kita tidak bisa? Padahal jelas-jelas suara kita ada, kemudian cara menyentuh kita juga mungkin lebih baik, gitu. Cara menatap kita mungkin bisa lebih baik juga, gitu. Kenapa kita tidak belajar dari cara berkomunikasi si jerapah? Bukan untuk menjadi jerapah ya, tapi, menjadi keterbatasan itu saja mungkin untuk kita bisa rubah dan kita tangani. Baik, cukup ya sebenarnya Bapak Ibu, dari sini udah bisa ketangkap ya. Ya kalau gitu kita diskusi aja langsung. Nggak, saya masih punya slide, saya tidak bikin slide sesedikit itu ya. Ya, jadi masih ada slide. Baik, saya akan lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini yang penting, yang harus kita pahami, yang harus kita renungkan sekali. Sesibuk apapun situasinya, sekompleks apapun persoalan orang tua hari ini, yang perlu kita lakukan adalah meletakkan sesuatu apa apa dengan baik, sesuatu yang penting dengan baik. Jangan berpikir bahwa orang lain akan mengerti sesuatu yang baik itu ketika kita tidak menunjukkan mereka penting buat kita gitu. Itu juga perlu dipahamkan. Sehingga apa landasan kita berkomunikasi dengan anak atau ngobrol dengan anak adalah menempatkan mereka, anak dan keluarga itu pada posisi yang penting. Keluarga itu ya pasangan, ya orang tua gitu, siapapun itu. Dan yang kita anggap penting biasanya adalah pasti selalu ada waktu untuk mereka gitu. Pasti selalu ada waktu untuk kita bareng-bareng. Pasti ada apa ya? Ada kesempatan gitu yang akan kita sedia. Misalnya gini, kalau kita berpikir bahwa liburan adalah sesuatu yang penting buat kita, maka kita akan selalu menyempatkan diri untuk liburan. Budgetnya kita siapkan, waktunya kita siapkan, bahkan cuti udah di jauh-jauh hari gitu diajukan supaya kemudian apa liburan itu benar-benar terrealisasi gitu dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan anak. Kalau kita tidak apa gimana kita bisa berkomunikasi gitu. Gimana kalau kita tidak menyediakan waktu terhadap anak dan keluarga? Tidak ada eh, waktu untuk pasangan. Gimana? Kita anggap mereka sebagai apa gitu? Kita anggap anak kita sebagai apa? Kalau kemudian kita juga bukan utusan Tuhan ya, nabi gitu, Rasulullah gitu ya. Kita nabi aja, Rasulullah SAW bagi yang agama Islam itu mampu gitu untuk menyediakan waktu. Bahkan beberapa dicontohkan ini bisa apa ya? Bisa di beberapa hadis gitu bahwa ada beberapa anak yang emang diajak bermain sama Rasulullah gitu. Rasulullah aja bisa menyempatkan waktu, masa kita enggak? Mungkin juga beberapa kisah-kisah di agama lain mungkin ada, mereka aja yang sibuk bisa meluangkan. Karena apa? Karena tadi anak, pasangan, suami atau istri kita itu penting buat kita. Sehingga apapun yang di luar sana menjadi urutan kedua gitu pentingnya. Nah, sehingga apa ya? Kita harus buktikan. Berbicara itu adalah cara untuk kita membuktikannya. Kalau diem-dieman, tahu nggak apa yang dilakukan sebenarnya seseorang yang eh, sebelum dia gila, kira-kira apa yang baik kegiatan yang paling banyak dilakukannya? Berdiam diri, terus apa lagi?
berbicara sendiri, apa kira-kira? Merenung. Merenung, merenung cari inspirasi boleh lah gitu. Tapi kalau kebanyakan gitu ya, menyendiri, akhirnya obrolan itu jadi bukan interpersonal dan intrapersonal gitu. Channelnya kemudian jadi tutup, hanya intrapersonal saja. Dan orang-orang yang depresi itu juga begitu. Kebanyakan adalah mereka diam. Lalu kemudian mereka berbicara dengan diri mereka sendiri lebih banyak dibandingkan orang lain, menutup diri tiba-tiba gorok anaknya, gorok suaminya gitu. Dari mana? Katanya dapat suara gaib, dapat ilham, nyembeli anak kayak Nabi Ismail misalnya. Pembicaraan itu adalah sebenarnya pembicaraan intrapersonal yang lahir dari tadi tertutupnya kesempatan untuk bicara. Jadi tadi balik lagi bahwa berkomunikasi itu adalah berkomunikasi dengan sesuatu yang penting. Bahkan eh, sahabat Ali bin Abi Thalib bilang bahwa tinggalkan sesuatu yang membuatmu itu stres gitu. Tinggalkan sesuatu yang membuatmu stres. Lalu mulailah dengan sesuatu yang baru. Bahkan pada orang yang sama sekalipun gitu. Jadi kalau kita ada konflik dengan orang, tiba-tiba ini ya maafkan, lalu kemudian start over. Mulai lagi. Kalau kita nganggap itu sesuatu yang penting. Tapi kalau nggak penting, ya nggak usah didengerin gitu. Tinggal diabaikan, ditinggalkan, neglected, ya segala macam gitu. Karena itu menjadi tidak penting. Makanya beberapa motivator selalu bilang, ya apa? Jadikan sesuatu yang penting itu benar-benar dikerjakan gitu. Dan yang nggak penting itu ditinggalkan. Di Islam juga diajarkan gitu bahwa salah satu tanda mereka apa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Nah, itu penting. Nah, ini baru latar belakang. Itu yang pertama. Jadi, mindset ini akan mengantarkan kita pada banyak hal. Jadi kayak prinsip hidup gitu. Nah, dulu Rasulullah eh, apa eh, pernah menyampaikan gitu ya kepada apa ya, simple, disampaikannya itu simple. Misalnya apa ya, jagalah Allah, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Gitu. Minta tolonglah hanya pada Allah, maka Allah akan menolongmu. Gitu. Banyak yang bahasa-bahasa kayak gitu. Nah, termasuk kalau mau minta tolong, ya tolong kalimat-kalimatnya adalah kalimat-kalimat yang lugas dan mudah dipahami sehingga visi-visinya menjadi sangat sangat apa ya, visi misi, penularan nilai, itu bisa tertangani dengan baik. Nah, lalu apa kemudian yang kedua latar belakang kenapa kita harus berkomunikasi? Ternyata berbicara atau ngobrol dengan anak itu artinya memberi asupan bagi jiwanya, gitu. Memberi asupan bagi jiwa si anak, memberi asupan kepada jiwa pasangan, memberi masukan kepada orang yang kita sayangi itu. Jangan sampai mereka itu mencari telinga lain untuk untuk mengeluarkan curhatan. Iya, suaminya yang orang lain, istrinya orang lain, orang tuanya temennya misalnya. Kalau ke orang profesional mungkin masih bisa ada kode etiknya gitu. Tapi kalau itu tersebar pada konteks yang terbuka, maka
Oh, nauzubillah akibatnya, apalagi hal-hal yang sifatnya sensitif gitu. Nah, sehingga ngobrol itu artinya memberi asupan bagi si jiwa anak, termasuk memberikan nilai. Jadi kayak tadi sederhana, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Kalau mau minta tolonglah sama Allah. Kalau mau sesuatu, mintalah sama Allah, baru sama orang tua. Nah, termasuk misalnya mengenalkan beberapa nilai. Nah, itu beda lagi teknik masing-masing apa ya tekniknya macam-macam gitu. Tapi intinya adalah berbicara itu berkomunikasi antara orang tua dan anak artinya memberikan cinta, menumbuhkan kedekatan. Sehingga anak itu nggak sendirian, istri nggak sendirian gitu. Suami juga nggak sendirian. Nah, banyak loh suami-suami yang kesepian ini karena Gitu ya, Pak, ya? iya, banyak suami-suami yang kesepian hari ini. Hmm. Iya, feeling lonely. Kalau surveinya kan sebenarnya Indonesia termasuk negara kedua yang termasuk fatherless gitu. Hmm. Kehilangan sosok ayah. Artinya mereka tinggal sendiri sebenarnya. Bukan fatherless sebenarnya. Bukan fatherless gitu, bukan orang lain yang kehilangan si ayah Mhm. ini. Tapi Tapi juga si ayahnya. ayahnya ini juga kehilangan keluarganya gitu. Iya, Kehilangan iya. cintanya, kehilangan persoalannya. Dan hasilnya, kenapalah hasil survei dari WHO di buku apa ya, Why Men Die, apa itu? Sooner. Salah ya, Pak? Bukan ya? Bukan, First, Die First. First. Ya, yeah, First. Ya, itu surveinya WHO mengatakan bahwa laki-laki itu 15 kali sakit apa punya apa ya peluang 15 kali lebih cepat 15 tahun lebih cepat sakit jantung ketimbang perempuan. Kemudian 3 kali laki-laki itu lebih banyak yang bunuh diri ketimbang perempuan. Artinya sebenarnya karena apa? Karena laki-laki itu tidak dibiasakan untuk mengungkapkan perasaannya, tidak diajarkan untuk berbicara, tidak diajarkan untuk ya tadi saluran itu tidak ada gitu. Dan ketika mereka berbicara atau ketika mereka mengungkapkan emosinya, baik itu marah, kemudian menangis, pasti dibilangnya, ya laki-laki kok nangis gitu kan. Anak laki-laki itu jagoan nak gitu. Hmm. Nah, itu padahal itu menutup ruang bagi si anak untuk tahu emosinya, untuk tahu, bukan kemudian mengabaikan. Kalau kemudian kok nangis, berarti kita sedang mengabaikan. Itu nggak penting nangis tuh gitu. Padahal ketika dia ingin nangis, ya nangis aja gitu. Tapi lihat tempatnya, tinggal dipahamkan, lihat tempatnya, lihat kondisinya, pada siapa dia menangis, pada hal apa dia harus nangis. Gitu. Nah, pemahaman-pemahaman itu tunggu nanti seiring dengan pertumbuhan cara berpikirnya, pertumbuhan otaknya, pertumbuhan fisiknya dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana cara berkomunikasi? Gitu. Nah, berkomunikasi itu pada anak usia berbeda-beda seiring dengan tumbuh kembangnya mereka. Jadi ada usia 3 sampai 5 tahun misalnya. Maka kita harus berkomunikasi. Kasusnya banyak ya hari ini. Oh, anak saya mau suka membantah, gimana caranya gitu. Oh, murid saya banyak yang membantah, gimana sih gitu. Kalau saya sih tinggal temuin si anak, diajak komunikasi, kenapa dia sering membantah gitu. Terus ditanya bagaimana orang-orang di sekitarnya memperlakukan dia atau pengasuhnya, ayah bundanya atau lain sebagainya itu juga harus diinikan. Kalau misalnya kita bisa checklist dari sini, apakah fokus memberikan perhatian saat
anak berbicara itu ada atau tidak. Kamu kalau ingin sesuatu dan berbicara atau ingin menunjukkan sesuatu, ada apa enggak? Maksudnya diperhatikan atau enggak? Atau cuman, ya bicara aja lah, ayah lagi sibuk nih gitu. Bicara aja lah gitu. Nanti ayah juga dengerin gitu. Udah nak, bawa apa? Ibu lagi iniin adikmu nih. Kamu bicara aja apa yang kamu butuhin. Atau ke Simbok tuh gitu. Atau Simba tuh minta bantuin gitu. Padahal saat anak berbicara artinya dia menaruh kepercayaannya kepada kita sebagai orang tua. Sebagai pilihan pertama. Dan kalau itu berlangsung secara terus-menerus, dan kita nggak fokus memperhatikan itu, jangan salahkan kalau anak suatu saat kemudian juga nggak akan fokus dan memberi perhatian kepada saat kita berbicara. Gitu. Dia mungkin, ya biasalah, anak kecil kan memang agak susah untuk mendengarkan, karena konsentrasi mereka juga terbatas kan. Anak 2 tahun hanya bisa bertahan 2 menit. Terus kemudian anak 3 tahun ya 3 menit. 5 tahun 5 menit gitu. Ya kalau di TK mungkin pembelajaran kenapa harus ada muter-muter karena itu fokus mereka memang cuman berpendek gitu. Dan perhatian mereka cuman pendek. Jadi kalau mau ngasih nasihat anak 2 tahun, anak saya kebetulan yang keempat adalah 2 tahun 5 bulan. Jadi berkomunikasinya begitu. 2 menit ganti, 2 menit ganti. Jadi saya pun ambil kata-kata yang tadi, yang pendek, lugas, tapi bisa dia pahami. Terus kayak misalnya dia hobi banget main air, kita biarkan beberapa kali basah, beberapa kali basah. Akhirnya dia ngelihat ibunya pasti ngepel lagi, bapaknya ngepel lagi. Kalau enggak kakaknya bantuin dia harus ngepel lagi karena kadang nyebur sama pampersnya gitu ke batap. Terus kemudian atau kalau ada ember dia isi embernya, kemudian dia nyirup lalu jalan serumah. Oh, najis semua kan pasti. Jadi akhirnya kemudian kita bilang, nah mau main air? Iya, boleh main air. Kamu suka kan main air, tapi nggak boleh basah bajunya ya. Oke gitu. Kalau udah oke, pasti dia komit dengan itu. Nanti kalau kita udah selesai, nggak coba lihat bajunya basah nggak? Oh bagus, hebat gitu. Jadi pujian itu juga dihargai artinya bahwa oh ini adalah tindakan yang tepat. Jangan sampai membuat anak jadi ambigu gitu. Seringnya orang tua itu jadi ambigu. Misalnya ngasih reward pada saat yang tidak tepat. Kasih reward hanya pada 2 hal. Satu, dia melakukan tindakan yang disuruh oleh orang dewasa, gurunya, orang tuanya. Kalau dia nurut melakukan itu, maka kasih reward. Kemudian bukan karena merengek, bukan karena menangis, bukan apalagi dijanjiin sesuatu yang wah dia senangi gitu. Itu salah banget gitu. Terus kemudian kedua, kasih reward hanya pada saat dia melakukan sesuatu tanpa disuruh. Melakukan hal baik ya tentunya. Tanpa disuruh kasih reward. Ada catatan di buku tugasnya, ada catatan di gurunya. Dan kenapa kebanyakan guru lebih dekat kepada muridnya ketimbang orang tuanya, anak kepada orang tuanya? Ya karena tadi, kesempatan untuk fokus memberikan perhatian dan berkomunikasi itu lebih diberikan kepada gurunya. Karena kalau gurunya nggak perhatiin si anak, pasti ibunya protes. Orang tuanya protes, bundanya protes, ayahnya protes gitu. Kok diabaikan sih gitu, udah tahu anak nangis masih gak ada yang ngomong gitu. Nah, dan kedekatan itu yang sebenarnya tercipta secara tidak sengaja. Kalau itu terus, makanya kenapa banyak anak yang kemudian merindukan guru TK-nya, guru kelas satunya gitu. Karena mereka tadi, pemberian perhatiannya itu fokus dan nyampe ke anak. Apalagi kalau di rumah tidak terperhatikan. Nah, kemudian yang kedua, tadi sudah ya sebenarnya, secara lugas saja, singkat, lugas, gitu. Nggak usah yang, wow, terus enggak. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Simple, gitu. Terus kemudian perhatikan intonasi bicara dan bahasa tubuh yang
bicara dengan anak tadi, sambil ngetik tapi anaknya ini, padahal dia ingin nunjukin sesuatu. Wah, saya sering banget ya saat Zoom, barusan anak yang 2 tahun udah ngambil kursinya sendiri, ngangkat kursi setinggi ini, Bu, sepanjang ini. Udah di samping saya ini kursinya, gitu. Dia udah siapin dirinya, Hmm. udah ingin tahu gitu, apa apa yang dilakukan. Dan kalau rapat pun begitu, gitu. Tapi untungnya, saya kalau rapat ya karena rata-rata dengan kebetulan hari ini saya, jadi salah satu ketua bidang di sebuah koalisi nasional perlindungan keluarga Indonesia. Jadi, ya mereka karena belajarnya sama gitu, terus kemudian concern-nya juga sama, jadi anak-anak mau naik ke atas laptop pun jadi nggak ini gitu, selalu ada ruang dan waktu untuk, ya udah kasih kesempatan anakmu dulu, baru kemudian kita lanjutkan diskusi gitu, yang kayak gitu, atau dipindah ke yang lain. Nah ini maksud saya, kadang-kadang orang tua kan tidak mau ya, cenderung, "Aku gangguin sih jadi nggak fokus," gitu, "so ini," gitu. Padahal nah saat itulah berkomunikasi, dengan anak, lalu kemudian, alihkan dia pada orang tua yang lain atau bagian yang lain. Bukan kemudian malah, eee, kita tetap kekeh dengan diri kita sendiri gitu ya, lalu kemudian mengabaikan mereka, bahkan ada yang sampai menyakiti atau membuat mereka nangis gitu. Nah ini penting komunikasi dan alhamdulillah, makanya support, family supporting itu menjadi bagian yang, ini kan. Saya juga sering bilang bahwa ketika kita ingin mendisiplinkan anak, maka faktor pertama yang harus kita lakukan adalah membangun kedekatan. Mustahil kita akan menegakkan disiplin pada anak kalau kita nggak deket. Mustahil kita akan percaya, jangan lewat situ. Kenapa? Kalau kita nggak percaya sama orang yang bicara, jangan lewat situ. Gitu. Makanya kemudian disiplin itu hanya bisa ditegakkan ketika orang yang menegakkan disiplin adalah orang yang dipercaya oleh anak. Bukan orang lain yang baru tiba-tiba datang, kecuali dia menunjukkan tanda-tanda yang sama sebagai orang yang bisa dipercaya, gitu. Jadi mustahil, Bapak Ibu. Nah, sehingga kadang-kadang makanya sesi konsultasi itu membangun kedekatan, pengalaman saya, membangun kedekatan emosional itu, saat berkomunikasi itu, eee, menjadi penting gitu. Tapi tidak dengan emosional, tidak dengan emosional, artinya marah-marah gitu atau ini. Nah, pastikan juga saat anak berbicara di sini adalah mereka menemukan apa ya, fokusnya juga gitu. Nah, ketika udah fokus, tenang, tidak terdistraksi dengan yang lain, maka ulangi apa yang kita katakan padanya dan memastikan papa mamanya atau ayah bundanya, ibu, mam atau yang lainnya si anak memahami apa yang dia maksud, apa yang orang tua maksudkan. Nah, yang kelima adalah coba berikan anak pilihan untuk melatih membuat keputusan. Nah, ini juga satu satu teknik yang sebenarnya, eee, apa, kadang orang tua lebih senang menceramahi kan, gitu. Emang karakternya orang tua suka ceramah-ceramah ya. Ibu saya juga masih kayak gitu, bapak saya juga masih kayak gitu. Dan emang senangnya orang tua suka ceramah gitu, karena itu lebih mudah ketimbang ngangkatin inilah gitu, menungguin mereka, buang air lah, main air lah gitu, atau nggak muter-muter untuk pakai pampers atau pakai baju lah gitu. Karena ceramahin itu udah cara paling mudah untuk meluapkan. Karena apa? Karena kebiasaan kita selama ini tidak punya cara untuk berdiskusi, atau kita tidak pada semua orang tentunya, tapi lebih banyak mayoritas kita dapat ceramah gitu. Karena dapatnya ceramah, si anak itu ya kayak air lah, gelasnya sama kemudian, si air terus gitu diisi-isi lama-lama meluap.
Karena apa? Karena si gelas ini tidak ada kesempatan untuk mengalir. Tidak ada kesempatan mengalir. Sedangkan ngobrol itu 2 arah. Ada yang masuk, ada yang keluar. Ada yang masuk, ada yang keluar. Itu prinsipnya. Nah, makanya teknik bertanya menjadi bagian yang penting dalam berkomunikasi atau ngobrol dengan anak. Semakin sering kita nanya pendapat dia, nah kita akan terbiasa untuk mendidik dia juga dengan berdiskusi dan menanyakan pendapat kita tentang suatu hal. Nggak harus dengan berceramah. Banyak hari ini metode-metode yang sebenarnya bisa dipakai, ada CBT, Cognitive Behavior Therapy, kemudian ada bentuknya apa ya serupa-rupa dengan itu dan turunannya. Ada juga misalnya komunikasi timbal balik, ada misalnya kalau teknik coaching ya kan bukan coachnya yang kemudian apa ngasih tahu oh kamu harus gini gitu, tapi lebih banyak membimbing si mentinya untuk apa atau konselingnya untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya mereka mau. Sama juga dengan anak. Nah, ini pola pola yang diajarkan. Terus cobalah memberikan rasa empati pada perasaan yang anak rasakan. Oh, kamu lagi sedih ya? Oh, apalagi anak tantrum ya. Wah, Masya Allah. Anak tantrum di depan umum gitu. Ngamuk-ngamuk minta mainan. Bukan hanya kepikiran udah kalau aduh dikiranya nggak punya uang buat beli gitu kan. Padahal bajunya udah bagus, ininya bagus. Tapi kayaknya rasa malu itu dikedepankan dulu gitu. Bukan lebih mementingkan pada emosinya si anak atau perasaannya si anak. Harusnya kita inikan dia dulu. Tapi juga nggak menurutin. Nah, beda lagi nanti tekniknya bagaimana menghadapi anak yang tantrum. Dan solusinya saya pikir guru guru di Raya School udah banyak paham terkait dengan anak-anak yang tantrum dan cara mengatasinya. Dan bersyukur sekali kalau kita kemudian anak-anak kita diajarkan gitu, bukan menuruti keinginannya, tapi lebih kepada memberi kesempatan dia untuk meluapkan tadi, meluapkan apa yang dia simpan, meluapkan apa yang dia punya, lalu kemudian ketika udah keluar semua, kan kosong tuh, saat itulah kita mengisi. Makanya lebih banyak anak ditanya, udah selesai belum? Masih ada belum? Masih marah ya? Mau sampai kapan? Kita tungguin ya, gitu. Lalu tapi kebanyakan orang cenderung meninggalkannya. Nah, kalau sampai ditinggalkan, maka jadi ambigu kepada anak. Nah, ambigunya kenapa? Jadi neglect, jadi diabaikan gitu. Tidak diperdulikan. Kalau ini enggak, ditanya. Kita perhatian kok sama kamu, salahnya apa? Kita tungguin kamu marah, kita hargain perasaan kamu, tapi ingat, nggak boleh yang berbahaya, nggak boleh menyakiti orang lain, nggak boleh menyakiti diri sendiri. Kalau itu kamu lakukan, ya kita ambil tindakannya, gitu. Nah, itu yang perlu dipahami. Ini untuk anak 3-5 tahun, ya TKA ya, mungkin masih. Baik, bagaimana dengan anak yang 6-11 tahun? Coach Budi diingetin waktunya kalau udah selesai. Masih ya? Masih terus. Belum. Masih bertahan ya? Soalnya dari tadi saya ceramah aja nih, apa kalau mau diganti. Ntar tumpah lagi. Mudah-mudahan tidak tumpah ya Bapak Ibu dan tidak merasa saya sedang berceramah gitu ya. Tapi saya lagi ngajak. Kalau mungkin ruangnya bukan Zoom mungkin enak ya bisa saling nyelotok. Iya, betul. Kapan-kapan. Ya, insya Allah. Iya, sudah ada yang nggak sabar bertanya, tapi nggak apa-apa diteruskan aja dulu. Tahan. Tahan dulu. Mohon bersabar karena Semakin menarik ini. Karena bersabar adalah bagian dari cara berkomunikasi juga. Nah, betul. Iya. Nah, bagaimana dengan anak 6 tahun? Kalau mereka berbeda.
Nah, di sini anak udah mulai agak sensitif ya. Anak saya yang 2 tahun aja udah sensitif gitu. Emaknya mau pergi misalnya, kita baru ngomong, kayaknya nanti beli ini ya. Terus dia bilang, oke, oke, aku ambil jilbab dulu. Gitu. Lah, kan belum mau pergi, nanti bilangnya. Tapi dia udah mulai punya sikap seperti itu. Nah, perhatiannya pada sikap hormat mulai diajarkan. Makanya anak-anak di usia 6 tahun, di usia TKB yang mau masuk SD ini mulai diajarkan tentang sopan santun, tata krama, Putus ya. ya. Dan mereka itu bisa apa? Ya tadi saya bilang, mereka memang tidak bisa diam. Mereka memang tidak langsung patuh. Mereka memang tidak bisa apa ya, mengerti seutuhnya apa pembicaraan kita. Ya, tapi mereka pandai sekali untuk meniru, gitu. Pandai sekali untuk meniru. Dan ini adalah apa ya? Ya kalau kemudian mereka tidak hormat, ya lihat dulu yang dia temuin siapa gitu. Gitu. Ya. Jadi itu. Kemudian sehingga orang tua tadi perlu diperhatikan sejak usia 3 sampai 5 tahun itu perlu halo, perlu diperhatikan sebenarnya apa eh, terkait dengan intonasi dan gerak atau ekspresi tubuh kita supaya kemudian itu tidak mudah mereka tiru. Terus kedua, usahakan untuk mengajak anak ngobrol setiap hari. Pulang sekolah, bukan kemudian, tadi dapat nilai berapa? Ah, bosan banget gitu. Tadi senang nggak? Tadi apa sih yang dipelajarin? Warna apa sih yang kamu suka gitu? Dan lain sebagainya. Bukan hal-hal, ya kadang-kadang untuk ngobrol dengan anak itu memang apa? Yang pertama itu yang harus dilakukan adalah bagaimana memulainya. Nah, bagaimana mulai pembicaraan dengan anak? Yang pertama, ngobrol sesuatu yang nggak jelas. Yang nggak jelas. Apa aja gitu, pokoknya nggak jelas. Kenapa mereka sering banyak anak menghindari orang tuanya di meja makan, makan malam misalnya. Mereka lebih banyak makan sama temannya gitu. Karena sama temannya mereka bisa ngobrol yang nggak penting. Dan bisa ngobrol yang nggak jelas juga gitu. Sementara kalau orang tuanya, apalagi yang serius, kalau saya orangnya serius, tapi saya nggak apa ya, nggak mahal senyum sih. Gitu. Jadi senyum aja gitu. Serius tapi saya terus senyum gitu depan anak-anak itu. Jadi itu yang harus kita lakukan sebenarnya. Terus kemudian satu lagi jadi keinget, mereka yang ada satu penelitian di Amerika itu bahwa anak yang remaja yang di John Hopkins ya kalau nggak salah, anak remaja yang berbicara dengan orang tuanya itu lebih punya ketahanan mental untuk dipengaruhi oleh aspek di luar mereka, gitu. Jadi mereka semacam punya tameng sendiri. Jadi orang tua makanya ketika anak masih bisa diajak bicara, eee, ngobrol bebas gitu ya, tidak ada tanda-tanda hal yang ditutupi atau yang dia, berbohong misalnya kasarnya, maka, orang tua tenang saja sih gitu. Tapi kalau ada tanda-tanda si anak ini mulai berbohong, kemudian pasti ada masalah. Pasti ada masalah. Ada satu penelitian lagi yang sebenarnya bahwa mereka yang makan malam bersama keluarganya, makan malam bersama keluarganya, itu punya resiko 90% bahkan 90% em, punya resiko hamil di luar nikah bagi yang perempuan atau melakukan free sex di luar nikah. Resikonya itu jadi turun 90% gitu. Mereka yang makan malam bersama keluarganya.
Makanya penting makan malam itu jadi sarana untuk ngobrol juga. Kemudian itulah keluarga ya. Jadi nggak bisa keluarga hanya didekatin dari aspek psikologis, nggak hanya didekatin dari aspek komunikasi gitu, nggak hanya didekati dari aspek sosiologis, tapi dia harus didekatin pada banyak ranah. Dan saya beruntung ilmu keluarga ini menjadi satu keilmuan yang holistik buat saya. Karena saya belajar psikologi, belajar komunikasi, sosiologi juga, antropologi juga, bagaimana mengolah manajemen sumber daya yang ada, gitu, yang terbatas. Ya, nanti kita bisa bicara lagi tentang bagaimana mengolah manajemen sumber daya keluarga dan apa sebenarnya sumber daya keluarga itu. Nah, saya bahas sedikit, ada sebenarnya time, human, sama money. Nah, inilah yang bisa ngambil kebijakan di dalam keluarga. Sehingga time, money, human. Kita punya money, kita punya uang, tapi nggak punya waktu, berarti kita harus nyewa orang dong untuk ngasih waktu dan ngasih eh, ruang kepada orang orang lain. Kita nggak punya uang, tapi kita punya banyak orang, terus kemudian kita punya banyak waktu juga. Maka otomatis si orang ini membantu untuk makanya petani itu siklusnya begitu. Mereka nggak punya banyak uang, tapi mereka punya banyak anak dan punya banyak waktu. Akhirnya mereka suruh anaknya untuk membajak sawah, ini segala macam. Itu adalah strategi yang nanti akan membuat, nah, di mana keluarga kita hari ini itu sangat bergantung pada kita. Nggak mungkin, nggak ada salah satu. Nggak punya uang, nggak punya orang, nggak punya uang, nggak punya waktu gitu. Kalau nggak punya waktu berarti kita udah meninggal gitu. Nah, makanya simpan waktu pada hal-hal yang berharga, simpan uang pada hal-hal yang berharga. Makanya kemarin saya tertarik sebenarnya untuk membahas, jangan ajarkan anak untuk menabung dulu, tapi ajarkan anak dulu untuk mengerti buat apa uang itu dan untuk apa gitu. Karena kalau dia pun terus-terusan nabung tapi dia tetap nggak ngerti uang itu untuk apa, ya dipakai terus, habis akhirnya tabungan. Mau dikasih warisan berapapun nggak akan habis karena dia nggak ngerti bagaimana menggunakan uang itu dan untuk apa gitu. Nah, balik lagi tadi ke latar belakang, hal-hal penting apa yang kita bisa pakai dalam hidup ini untuk kemudian bisa kita ulas. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya hindari menyela pembicaraan, termasuk juga eh, apa ya, sampai anak benar-benar selesai. Apalagi menyinggung emosionalnya dia, ya, karakter pribadinya. Oh, ngulang pasti itu. Ditiru langsung gitu. Nah, cobalah memberikan perhatian yang lebih peka, juga memberikan tanggapan yang lebih tulus saat anak diucap, oh gitu ya. Gitu. Nah, usahakan sesering mungkin mengajak anak mama bercanda gitu, mengajak anak mama bercanda atau ayah bercanda, supaya kemudian ya tadi hal-hal yang nggak jelas lah gitu. Bikin roti tapi bentuknya nggak harus ideal roti kan, gitu. Bisa sesuatu yang dia ini, kemudian dia coba goreng sendiri, kemudian. Nah, bahkan ada kaitannya, kebetulan kan saya juga di pendidikan, jadi PBL, project based learning kan, salah satu cirinya adalah bedanya dengan project itu adalah hasil yang dihasilkan oleh seorang anak itu berbeda-beda. Kalau selama ini kan gambarnya gunung semua gitu, ini semua harusnya eh, eh, PBL, project based learning itu harus menghasilkan produk yang otentik dengan si anak, bukan yang diminta oleh si guru atau orang tua. Itu. Tidak hanya anak-anak, orang tua juga perlu mengakui dan meminta maaf kalau mereka memang salah. Ini anak 6 tahun sampai 11 tahun sih. Karena mereka sudah fasenya fase abstraksi udah bisa gitu. Ngerasain sakit yang tidak bisa tergambarkan itu udah bisa. Ngerasain sedih yang tidak yang sedihnya gimana gitu udah bisa. Beda dengan anak yang tadi 3 sampai 5 tahun,
fasenya mereka adalah fase konkret atau konseptual, di mana mereka hanya tertarik pada hal yang nyata dan bergerak, gitu. Hal yang nyata dan bergerak, gitu. Begitu juga dengan cerita, harus ada gerakan dan harus ada sesuatu yang nyata. Misalnya meong, ya harus digambarin meong, gitu, gerakan meong dan lain sebagainya. Karena itu. Yang terakhir adalah meminta dan melibatkan anak untuk mengambil keputusan dalam keluarga. Gimana kalau adikmu kayak gini? Gimana kalau ibu kesini nanti kamu bersihin ini? Siap apa enggak? Ya, ya itu cara-cara kita membangun komunikasi. Kalau saya persepsinya, misalnya saya sama anak perempuan, saya bilang sama dia bahwa, nak, kamu diajarin how to be mom, how to be wife. Itu aja. Kalau kamu punya keahlian yang bisa orang lain gunakan, maka itu potensi yang lain. Tapi belajar menjadi ibu dan belajar menjadi seorang istri is more important than others, gitu. Dan itu membuat kamu jadi sempurna, gitu. Bukan sempurna dalam arti tidak tanpa cacat atau tidak ada kekurangan, ya tidak. Tapi kamu sudah meniatkan dirimu untuk menjadi yang terbaik dalam kehidupan, gitu. Sehingga value, nilai, mau dalam agama, mau dalam sosial, moral sosial yang umum misalnya, itu bisa diwariskan terus-terusan sehingga kita menciptakan keluarga yang baik, keturunan yang baik, keluarga yang baik, masyarakat yang baik, bertetangga yang baik, sampai berkota, bernegara yang baik. Menjadi identitas bahwa kitalah pengemban warisan budaya itu, warisan nilai moral dan etik yang baik itu. Nah, baik itu saya pikir, udah habis ya. Ada satu lagi sebenarnya, satu slide lagi. Ya, silakan Ibu. Oke, terima kasih banyak Pak Ilham. Ini kalau istilahnya itu isinya daging semua ini ya, banyak yang bisa kita ambil, kita pelajari. Sampai bingung nulis poin-poinnya yang mana, karena semuanya poin-poinnya yang sangat penting. Tapi tadi ada satu yang menarik itu, bahwa menyediakan waktu untuk berbicara yang tidak penting. Nah itu menarik sekali, ternyata itu menjadi penting. Berbicara hal yang tidak penting itu menjadi penting, seperti itu. Oke, mungkin bisa kita buka sesi tanya jawab, bisa langsung, bisa chat. Ini nggak harus pertanyaan, curhat juga nggak apa-apa ya Pak Ilham ya. Iya, boleh, curhat, boleh. monggo, konsultasi monggo, mumpung ada kesempatan. Kalau saya juga sering tuh konsultasi sama Pak Ilham tentang anak pastinya. Tentang suami belum tapi. Tentang suami belum. Wah, jangan Ibu. Gitu ya. Boleh, boleh. Ya, ada dari ini ada dari Bu Dian, ibunya Abi. Abi, monggo. Langsung aja Bu Dian, boleh langsung, boleh lewat chat. Silakan Bu Dian. Pagi Mem Kris. Selamat pagi Bu Dian. Makasih kesempatannya. Pagi Pak Ilham. Pagi. Ini sedikit permasalahan sih. Saya masih belajar membangun komunikasi. Dan baru anak pertama ya Pak. Ya tunggu di bawah aja, udah jam 10 paling habis ini. Untuk keseharian sih dia kan selalu di daycare. Nah, saya membangun komunikasinya itu tiap pulang dari daycare selalu saya tanya ada cerita apa hari ini kayak gitu-gitu. Ada cerita apa? Ada masalah apa? Kayak gitu-gitu. Berantem nggak sama temannya? Kalau cerita-cerita tentang bunda-bundanya makan kayak gitu dia cerita. Tapi kalau
Kalau dia agak usil sama temennya, itu dia nggak berani cerita, Pak. Itu cara membangun komunikasi biar supaya dia benar-benar jujur di saat dia salah maupun dia benar, itu bagaimana, Pak? Itu aja sih pertanyaannya. Oke. Baik. Baik, Bu Dian. terima kasih Bu Dian. Wah, pertanyaannya bagus ya. Tapi boleh saya tanya dulu ya, Bu Dian ya. Monggo, Pak. Ya, di rumah biasanya kalau dia bikin kesalahan, Bu Dian apain? Saya Apa dia? tanya dulu sih. Saya tanya dulu Ya. kenapa dia kenapa dia ngelakuin seperti itu. Nah, terus Terus dia kadang ya ngaku, kadang enggak sih. Kalau memang salah itu dia akhirnya diem terus marah. dianya yang marah. Dianya yang marah. Nah, bukan Bu Dian yang marah. Enggak, dianya yang marah. Pernah nggak ditanya, dia belajar marahnya dari siapa? Enggak sih, nggak pernah sih. Nggak pernah Nah, nanya kan gitu. ditanya. Coba ditanya, lalu kita bahas dari mulai cara dia marah. Nah, artinya bahwa salah satu cara, ya tadi ya, kadang kita tidak menyadari bahwa perbuatan kita itu lagi ditiru, Bu Dian. Atau dia meniru sosok yang lain gitu. Oh, saya sering itu kata-kata kata-kata kakaknya, kata-kata saya didengar oleh kakaknya yang nomor 2, lalu kemudian dibilangin saat kondisi yang sama, kakaknya itu bilang sama adiknya yang nomor 3 gitu. Kamu tuh kayak gitu. Kamu kok adu domba, padahal adu domba itu baru kata-kata baru yang saya kenalin ke mereka. Udah bersaudara itu nggak perlu adu domba, saya bilang. Saling fitnah ini, nuduh ini. Nggak ada buktinya. Nah, akhirnya kata-kata itu dibenamkan dalam kakaknya, terus kakaknya bilang, kamu adu domba saya ya? Gitu. Jadi saya merasa bahwa, oh, cepat sekali mereka meniru gitu. Cepat sekali mereka menginterpretasikan sebuah kata. Makanya kalau Bu Dian ingin anaknya tadi berkata sejujurnya, pertama hilangkan dulu rasa takutnya dia atau rubah respon kita saat dia berkata jujur gitu. Nah, supaya kemudian tadi tidak ada penghambat cara dia mengungkapin itu. Nah, itu. Terus kemudian terima kesalahan anak itu dan tunjukin kalau mereka, tapi tunjukin ke mereka kalau mereka salah. Bisa 2 metodenya, bisa pakai reward, bisa pakai punishment. Pakai reward ditunjukin dulu kalau kita sayang sama mereka, jadi kita minta izin untuk ngasih tahu bahwa itu perbuatan yang salah, dan kita juga bisa minta maaf gitu. Kalau ternyata selama ini kita ngajarin itu, gitu. Begitu Bu Dian ininya. Kalau saya sih Pak, kalau pas waktu dia oke, saya kasih reward ya, misalnya beli es krim atau apa gitu kan ya. Tapi kalau dia salah, saya seringnya ngancam Pak. Jeleknya itu ngancam. Jeleknya itu ngancam. Jadi kalau misalnya dia kan dia di penitipan ada yang kurang berkenan maksudnya nggak bagus lah ya. Baik kita ya. Ya. Untuk kita nggak bagus. Cuman jadi akhirnya saya mesti ngancamnya gini, udahlah Bun, taruh aja di mana, di pos satpam aja kalau dia nakal gitu sih. Nah dari situ dia tuh nangis dan baru ngakuin salahnya, terus dia baru ngikutin mau saya gitu loh Pak. Gitu sih. Itu mungkin salah, tapi cara benerinnya bagaimana? Iya, ketahuan kan? Tapi bagus Bu Dian, artinya Bu Dian menyadari bahwa itu adalah sebuah proses yang sebenarnya kita nggak sadarin sebelumnya, tapi itu ditiru oleh anak gitu. Nah, marah-marah, ngancem, dan sepertinya bukan hanya Bu Dian yang melakukan ancaman ya, semua ibu-ibu rata-rata melakukan ancaman gitu. Karena itu tadi budaya gitu, mereka nggak mukul, mereka nggak ngelempar sesuatu mungkin, tapi mereka ngancam gitu. Ya gitu ibu-ibu gitu. Saya juga di rumah begitu, tapi kita belajar
jangan ngancam. Kalau mau mukul, pukul sekalian. Gitu. Kalau mau ditaruh di pos satpam, taruh di pos satpam sekalian gitu. Gitu. Jangan lebih banyak ancaman lalu kemudian kita dianggap sebagai orang yang banyak ngomong, lalu kemudian boleh berbohong. Gitu. Kira-kira sosok apa tuh kalau yang kita temuin? Banyak ngomong tapi nggak pernah terwujud, kemudian kalau marah sesuka hati. Coba kita gambarin diri kita sendiri. Kira-kira kalau kita ketemu sosok itu, enak nggak gitu ya? Nah, jadi tadi cara memperbaikinya gimana gitu? Tadi konsisten. Dan bahkan tadi ya, ketika bilang, oh kalau dia pas ngaku salah, terus jujur, dan dia mau melakukan apa yang kita mau, nah sama-sama prinsip yang tadi di awal. Kasih reward hanya kalau si anak mau melakukan kegiatan, tindakan, perilaku sesuai dengan yang orang dewasa mau. Gitu. Itu yang pertama. Kedua, kasih reward dia kalau dia melakukan sesuatu tanpa kita perintah. Selebihnya, nggak boleh ada reward. Ayo dong, ngomong jujur dong. Nanti mama kasih es krim. Gitu. Wah, salah. Ambigu buat anak. Gitu. Ambigu buat anak. Begitu ya, Bu Dian ya, ininya. Saya ini apa? Karena saya nggak pahami kontekstual dalam keluarga, jadi saya mengira-ngira saja. Oh begitu konteksnya. Berarti yang saya tangkap gini Pak, untuk apa namanya, untuk usia kurang lebih 4 tahun ini, berarti anak harus digambarin dengan konkret ya Kak. Kalau katanya Memkris itu usia 1 sampai 5 tahun itu nggak bisa dibayangin, harus benar-benar dikasih sesuatu yang konkret. Itu tadi nyata dan bergerak. Nyata dan bergerak. Jadi kalau memang benar harus benar-benar dikasih reward, kalau salah harus benar-benar dikasih hukuman gitu Pak. Ya betul. Makanya saya bilang kalau mau ditaruh, taruh aja. Mau dihukum. Jangan cuman diancam ya Pak. Ya betul. Itu error itu pasti. Error. Berarti harus benar-benar dilakuin. Betul. Bergerak dan nyata gitu. Begitu juga sesuatu yang menyenangkan ya, bergerak dan nyata gitu. Nggak dijanjiin doang gitu. Gitu. Atau diancam doang. Berarti harus benar-benar dihukum ya Pak ya. Iya betul, karena punishment kan. Iya. Gitu. Ya betul, saya setuju Budian. Cuman diukur ya Budian, jangan sampai betul. Nanti viral Pak. Iya, terima kasih Budian. Oke, terima kasih Pak Ilham. Ya, monggo. Iya. Terima kasih Budian. Jadi punishment-nya yang masuk akal, yang mungkin bisa dilakukan ya Pak Ilham ya. Jadi bukan yang menyakitkan. Nah, tapi yang mendidik. Bahkan iya, mendidik. Jadi bahkan mungkin yang sesuatu yang sangat simpel. Ya. Dan tidak menyentuh ego emosi seorang anak. Betul. Gitu apa gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi atau ada curhatan lagi, monggo silakan. Konsultasi boleh. Nambahin juga boleh, Chris. Nambahin boleh juga, nambahin juga boleh. Ada kendala komunikasi dengan anak, karena kadang kendalanya gini Pak Ilham, sering tuh kalau anak pulang dari sekolah gitu kan, banyak yang ini ke saya, kalau ditanya pulang sekolah sampai rumah ditanya belajar apa, itu selalu diam aja, pasti nggak mau ngomong gitu. Nah, saya bilang ya mungkin pertanyaannya atau yang harus dirubah atau bagaimana Pak, biar anak dengan senang, atau mungkin nggak begitu datang langsung ditabrak, belajar apa hari ini gitu kali ya. Gimana Pak Ilham kira-kira? Ya, tadi balik lagi bahwa dasar kita berkomunikasi dengan orang lain itu adalah percaya. Nah, sehingga yang perlu ditumbuhkan pertama kali adalah percaya. Dan percaya itu dibuktikan gitu. Jadi kalau kita emang sayang ya kita buktikan. Kadang dulu saya punya masalah dengan attachment ya.
ketika anak saya tinggal di Sumeneb, lalu kemudian saya 1 tahun lebih tinggal di Surabaya, sampai kemudian mereka saya ajak ke Surabaya gitu, itu ada hambatan attachment. Dan ketika anak saya tanya yang nomor 3 ini, emang selalu gitu menghindar. Tapi karena kedekatannya adalah uminya, ibunya, maka uminya yang bertanya gitu. Makanya saya bilang dalam keluarga itu nggak harus kitanya yang eksis gitu. Kalau kita adalah ibu yang bekerja dan kedekatannya bukan dengan kita, jangan maksain diri gitu. Tapi harus sadar diri gitu. Di mana posisi kita gitu. Lalu kemudian pelan-pelan kita berubah, deketin. Ya butuh waktu sekitar setengah tahun sih sampai dia percaya kalau saya orang yang benar-benar enggak 1 tahun, hampir 1 tahun lah saya pikir. Sampai dia konsisten untuk percaya dan bilang, "Oh, eh, Bah, butuh ini," gitu. "Oke, oh butuh ini," gitu. Memang harus dibuktikan dan itu iya butuh waktu lama gitu. Nggak kitanya yang harus sadar, "Kamu kok nggak dengerin bapakmu sendiri sih?" gitu. "Kan saya bapakmu, Nak," gitu. Tapi kita nggak sadar bahwa dia nggak percaya dengan kita. Dan si anak saya sadari bahwa dia nggak punya bonding, nggak punya kedekatan emosi dengan kita. Mau dipaksain, ya nggak mungkin lah. Gitu. Orang yang kita tidak anggap penting, orang yang kita tidak percaya, obrolan yang kita tidak anggap penting dan kita tidak percaya, ya kan kalau diabaikan saja gitu. Dan itulah yang terjadi ketika anak tidak mau mendengarkan kita. Tapi harus dilatih, disadari bahwa kitanya harus sadar diri. Ya tadi, saya aja butuh waktu 1 tahun lebih untuk membuat anak laki-laki ketiga saya percaya bahwa, ayo nak ke masjid gitu, ayo nak ke rumah oma gitu misalnya. Nah, itu yang harus dilakukan. Dan penting buat kita tadi, landasannya adalah membangun hubungan emosional dari hal-hal yang nggak jelas tadi. Kalau misalnya dia suka kartun apa misalnya, kamu suka warna apa tuh, tokoh yang mana gitu. Oh kalau saya tokoh api, oh saya ini eh, apa angin gitu misalnya. Oh saya pendekar angin. Oh gitu. Oh ayah pendekar angin, kamu pendekar apa? Gitu. Mau jadi pendekar apa? Kira-kira angin jadi api jadi apa gitu. Kan satu yang ini. Nah, anak ketiga saya datang, jadi saya nggak bisa lanjutin. Udah akan tahu itu. Enak. Iya. Damai. Jadi Gitu. intinya itu kelekatan dan bonding dulu ya Pak Ilham Iya, ya betul. sebelum kita Ngajarin bisa apapun. ya apapun, mengajarkan, meminta sesuatu mungkin juga ya Pak Iya, Ilham ya. setuju. Nah, saya dulu waktu ke rumah Pak Ilham tuh terkesan sekali dengan gaya komunikasi Pak Ilham dengan putra-putranya gitu. Oh, mantap sekali ini, bagaimana saya bisa seperti itu. Gitu. Alhamdulillah. Ini sudah ada pertanyaan dari Mama Arkan di Iya. lewat kolom chat Pak Ilham. Jadi Iya. belakangan ini anak saya sering berkata, "Aku sudah tahu apa yang harus saya lakukan karena setelah ini Arkan sudah masuk SD. Saya sering bilang belajar mandiri, apa-apa dilakukan sendiri. Mamanya belajar mandiri, nggak boleh manja, bentuk dan lain-lain. Apa itu bentuk tindakan Arkan? Arkan nama putranya Pak Ilham, untuk memulai memahami bahwa saat ini harus belajar untuk mandiri, agar pada saat masuk SD harus siap dan mandiri. Mohon pencerahannya, komunikasi yang baik. Jadi mamanya mau SD nih harus mandiri, akibatnya anaknya dikasih tahu dikasih tahu jadi sudah tahu kok, sudah mandiri apa. Gimana tuh Pak Ilham? Apa memang ini berarti yang diajar efektif?
atau gimana? Monggo. Ya. Cara terima kasih loh Mama Arkan pertanyaannya. Jadi cara tahu apakah ngobrol kita, komunikasi kita dengan anak kita efektif adalah saat dia menunjukkan inisiatifnya untuk melakukan sesuatu. Misalnya, oh saya tahu ini harus diberesin dulu gitu, baru kemudian ini. Maka lihat apakah dia melakukan itu tanpa disuruh. Kalau itu sudah bekerja atau dia sudah lakukan, maka sebenarnya dia betul-betul sudah bisa melakukannya. Tapi kalau itu inkonsisten, maka sebenarnya belum efektif. Itu ukurannya. Masih perlu kita. Nah, kalau dia bisa jadi malah yang saya tangkap ketika aku udah tahu gitu. Kalau lihat dulu ekspresinya, apakah dia masih dengan rasa hormat atau dia nggak mau dengerin kita gitu. Karena tadi ceramah, pernah nggak kita tanya? Nah, pendapatnya gitu. Pernah nggak kita tanya pendapatnya? Kalau kita tanya pendapatnya dan dia menjawab, artinya gini, jangan-jangan dia nggak mau dengerin karena dia udah ngerasa jenuh, ngerasa penuh gitu. Karena dicekokin terus kan, diceramain terus sampai dia tumpah. Akhirnya yang tumpahannya itu adalah kata-kata bilang, "Oh, aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan." Gitu. Untuk memastikan, "Diem loh, Mam." Gitu. Bisa nggak? Stop. Iya, betul. Bisa nggak? Itu kan bahasa-bahasa ya kalau belajar cognitive behavior teori tahu apa yang bilang aku lelah sebenarnya. Kadang lelah, dia bilang capek gitu. Capek itu karena memang capek, tired, atau emang lazy gitu. Itu kan ada orang bilang lazy gitu. Lazy tapi orang bilang capek gitu. Malas gitu. Itu ada dua kan. Ada orang bilang malas gitu. Capek bener-bener capek, atau bilang aku udah capek gitu. Tapi bilang males gitu, bosen gitu. Itu juga kata-katanya capek yang keluar gitu. Aku udah tahu, please quiet gitu. Itu kan ada bahasa yang kayak gitu, sehingga make sure bahwa komunikasi anak ini konsisten dengan apa yang diinginkan. Atau dia hanya sekedar ingin meminta kita untuk tidak, stop deh gitu. Iya. Ya, tahu lah gitu. Gimana caranya, pasti tahu. Gitu. Begitu ya, Mam Arkan ya. Mudah-mudahan bisa bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Berarti ada dua kemungkinan ya Pak Ilham ya. Ya. Monggo Mama Arkan dilihat ekspresinya. Ukurannya konsisten dulu apa konsisten ya. Lalu Betul. sambil dilihat ekspresinya. Nah, ekspresinya itu menjabarkan dua indikator tadi, kemana positif atau negatif. Nah, tinggal nanti dicari cara. Kalau dia negatif, apa yang harus kita lakukan? Kalau itu positif, apa yang harus kita lakukan? Itu kan yang harus. Ini udah. Terima kasih Pak Ilham. Berikutnya dari Ibu Gani. Nih, bagaimana treatment untuk dua anak yang berbeda karakter? Satunya aktif, satunya agak pendiam. Kalau yang aktif mudah diajari, sedang yang pendiam perlu usaha lebih. Ya. Gimana? Iya. Terima kasih Ibu Gani. Memang anak itu berbeda-beda ya, nggak ada yang sama gitu. Jangan berharap anak itu dari pabrik yang sama akan menghasilkan produk yang sama. Malah kita harus senang ketika dia berbeda-beda gitu. Jadi kita nggak bosen dengan satu anak, dengan dua anak tapi karakternya sama gitu. Memang terkesan mudah gitu ya memperlakukan dua anak dengan karakter yang sama. Tapi akan lebih menarik ketika mereka punya karakter yang berbeda gitu. Artinya kita juga menunjukkan kalau kita juga harus belajar tentang anak. Dan
eh, banyak ya, aktif, lumayan mudah diajarin. Sebentar dulu, ada anak yang aktif, nggak mudah diajarin. Tapi malah ada anak yang pendiam, tapi dia diem-diem gitu belajar. Yang disebut dengan silent learning. Nah, itu juga berbeda. Makanya, sehingga bagaimana treatmentnya dengan dua anak, tinggal dijalanin apa sebenarnya? Dikomunikasikan. Nah, makanya pentingnya. Ibu jangan jadi manajer gitu. Meskipun ibu manajernya ya di rumah, manajer rumah tangga gitu. Tapi jadilah juga sebagai orang yang memahami apa yang mereka mau dan memahami potensi apa yang ada pada mereka. Apalagi mereka kan masih kecil ya, belum banyak gitu yang mereka pelajari, belum banyak stimulus yang datang, belum terlatih juga secara mental. Pengalaman ini lalu jadi terhadap apa yang cepet ngajinya gitu, yang satu lebih dulu, tiba-tiba satunya yang nyusul gitu. Ada yang satu ini tiba-tiba muncul tiba-tiba gitu. Malah yang 2 kelas, yang 2 tahun 5 bulan ini, malah dia udah lebih peka gitu dengan lingkungannya. Jadi apa yang harus orang lain ambil? Apa yang misalnya mau naik motor dan kita nggak pakai helm, dia ambilin itu helm, Bu. 2,5 tahun gitu. Artinya dia memang di situ kepekaan dia terhadap lingkungan itu bagus gitu. Tapi kalau udah ngamuk, serumah dia kelilingin. naik turun tangga. Ditaruh di atas lemari pun, dia kayak turunin sesuatu yang tinggi itu, ya kok bisa gitu berpegangan ke ini. Karena dia aware dengan itu gitu. Tapi kalau udah tantrum, nungguin itu dah gitu. Tinggal nanti sampai kapan kosongnya si anak, lalu kemudian siapa yang siap mengisi. Maksudnya siapa yang siap mengisi dia gitu. Saya atau ibunya. Kakaknya. Iya, bukan kita gitu. Menarik. Ya kalau udah tumpah-tumpah kan gitu, Bu. Gitu. Jadi makanya saya bilang jangan jadikan anak kita itu objek, tapi jadikan dia subjek. Perlakuan dia sebagai orang, ya kalau saya beberapa pekan lalu belajar tentang tentang hak anak. Salah satu hak anak, saya kebetulan ngambil kuliah pendek gitu, hanya online, ngambil dari Open University di UK. Nah, mereka ngasih kuliah online kepada saya tentang hak anak. Nah, salah satunya ya begitu, adalah menghargai mereka seperti kita layaknya menghargai manusia yang lain. Jadi bukan objek gitu, atau anak kecil yang bisa dibohongin atau apa gitu. Bukan. Tapi perlakuan mereka dengan hargai mereka sebagai seutuhnya manusia. Bukan bukan orang bego, bukan orang anak kecil, tau lah anak kecil. Kan persepsi kita kecil gitu. Padahal harusnya nggak kayak gitu. Terima kasih ya Ibu Gani, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Bersyukur kalau anaknya beda-beda karakternya. Artinya kita diamanahin pada kita diminta untuk terus belajar dengan diri kita. Jangan berhenti. Oke. Berikutnya dari Ibu Vira, ibunya Vira. Normalkah jika anak lebih senang di sekolah daripada di rumah? Lebih mendengarkan dan patuh sama gurunya di sekolah daripada mamanya di rumah? Bagaimana seharusnya seorang ibu menyikapi? Karena jujur kadangkala ada rasa sakit di hati ibu. Waduh. Gimana, Pak Ilham? Sakit ya, Masya Allah. Ya Bu, sama itu Bu, kalau soal sakit ya. Jadi kayak iri ya, ada perasaan, oh iya tadi, balik lagi.
sama ya, kita udah bahas ini tadi di konteksnya Bu Dian, Ibu Dian, Mama ibunya Abimanyu, Mama Abi, ya. Mama Abi ya. Nah, Ibunya. jadi ini yang penting bahwa tadi, apakah di rumah kita melakukan komunikasi yang benar seperti gurunya melakukan komunikasi dengan dia? Apakah si anak bisa mempercayai kita untuk berkomunikasi tentang semua hal? Atau ada yang kita abaikan? Atau ada yang kita tolak? Nah, itu refleksinya ke orang tua. Kalau misalnya ini Ibu Mama Renal bisa mengungkapkan situasinya seperti Bu Dian tadi, mungkin kita bisa lebih eksplorasi seperti apa gitu masalahnya. Karena kalau ya tadi kalau di rumah kan ya di sekolah itu dia lebih lebih dihargai. Kadang kondisi jangan nak. Kadang kondisi kondisi anak di rumah dengan di sekolah, ruangannya itu berbeda. Nah, ruang yang dikasihkan ibunya dengan yang dikasihkan gurunya itu berbeda gitu. Nah, sehingga ruang komunikasi tadi membangun kepercayaan lagi, kemudian yang tadi ngambek itu nggak perlu dikasih reward, Bu. Ngambek juga nggak perlu dikasih punishment. Bilang ke dia kalau ngambeknya itu nggak penting dan nggak akan dapat respon apapun. Sehingga dia harus cari cara lain untuk berkomunikasi, tidak dengan ngambek, tapi berkomunikasi. Apa yang dia mau, kapan itu harus ada sekarang atau tidak. Kalau itu tidak ada sekarang, apa itu membahayakan nyawanya dia, apa itu membahayakan dirinya, apakah itu membahayakan mentalnya, atau itu akan membahayakan orang lain kalau keinginannya tidak diinikan. Atau boleh kemudian kita bikin kesepakatan, iya kalau ibu bapaknya lagi ada duit, kalau nggak ada duit, bagaimana mengkomunikasikannya? Nah, beberapa hal memang harus anak-anak dilatih di mana kondisi kita tidak pegang uang cash gitu. Mama nggak punya uang cash gitu. Belum ngambil ke ATM. Dalam hati kan gitu. Jadi mama nggak bisa belikan kamu yang ini. Bapak juga nggak bisa, ayah nggak bisa belikan kamu sekarang gitu. Kira-kira kalau itu nggak belikan sekarang dan nggak boleh, apa yang kamu rasakan? Dan kalau kamu sedih, apa yang akan terjadi pada tubuhmu misalnya? Nah, itu perlu ditanya, saudara. Terus dikejar. Nah, sehingga kemudian kalau tadi tidak sama gitu antara yang di rumah di sekolah, maka kondisinya harus dicari tahu apa yang bikin anak kangen sama sekolahnya, apa yang bikin anak kangen sama teman-temannya. Karena kalau bermain sama teman-temannya kan nggak penting, ngobrolnya nggak penting, loncatnya juga nggak penting, nggak perlu aturan, gitu. Main aja, memang kerjanya main, pokoknya nyata dan bergerak, gitu. Selesai. Gitu, Mama Renal. Mudah-mudahan. Ya. Ya, jadi tadi sekalian menjawab Ibu Vira tadi yang yang normal nggak tadi itu, terus yang pertanyaan kedua dari Mama Renan, yang ini pertanyaan yang pertama Pak Ilham dari Mama Renan, yang bagaimana menumbuhkan rasa mandiri ke anak usia 6-11 tahun agar mereka tahu rutinitas. Ada dua jadi, ya. Tadi Ibu Vira yang pertama, yang anak lebih suka di sekolah, lebih
Ini yang Yang pertama nah yang bagaimana menumbuhkan rasa ya? ya, nah yang kedua ini tadi yang tentang ngambekan tadi tuh dari Mama Renan. Jadi Oh, baik, tapi baik. kalau di sekolah nggak ngambekan. Hampir sama sih pertanyaannya sama Ibu Vira. Kalau nggak di kalau di sekolah nggak ngambekan, tapi kalau di rumah jadi ngambekan gitu. Ya, Oh, itu kalau tadi sudah kalau terjawab yang pertama, terus ya yang sudah sekarang jawab. yang pertama, poin pertama. Nggih. Ya, menumbuhkan rasa kemandirian ke anak ya, Bu. Pertama, jadikan anak sebagai tadi persepsinya sesuatu yang penting, sehingga dia bisa membangun kepercayaan dirinya. Jangan bentar-bentar ini dilarang, itu dilarang, ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu. Selama itu tidak membahayakan, tidak mengganggu orang lain, tidak menyakiti dirinya, maka jangan larang gitu. Kalau itu pun berbahaya tapi dia bikin itu dan dia tertantang untuk soalnya naik ayunan yang tinggi misalnya, itu kan berbahaya buat bayi 1 tahun atau 2 tahun gitu. Tapi kalau dia mau melakukannya, maka pastikan pengawasan kita tuh ada sama dia. Nah, semakin banyak anak merasa bangga sama dirinya sendiri, maka semakin secure, semakin bagus mentalnya gitu. Nah, sehingga dia dipercaya. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan sesuatu kalau dia nggak dipercaya, gitu. Dia akan melakukannya sendiri, termasuk tadi kan, kalau kita percaya dia, ya dia akan lakukan. Tapi kalau jangan kayak gitu, ini salah. Tahu nggak sih, ini salah dan ini berbahaya gitu. Harusnya bilang, nah, boleh lakukan itu, tapi begini caranya. Kan agak berbeda. Lugas, jelas gitu. Kau mau ngelakuin itu, yakin. Tapi ini ada begini caranya. Pertama, kamu harus begini, 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 begini. Nah, coba deh ulangin. Mama atau ayah akan pastikan dulu, kau bisa nggak melakukan itu. Kalau itu aman, berarti kamu bisa melakukannya sendiri. Kalau enggak, kamu belajar dulu, liatin dulu, dan kita bimbing dulu sampai kamu bisa. Gitu. Jadi menumbuhkan rasa kemandirian artinya menumbuhkan rasa bangga dalam dirinya sendiri dan menumbuhkan rasa percaya kita kepada mereka. Kalau kita nggak percaya pasti ngomel terus lah. Jangan deket-deket gas, jangan main air, jangan main. Nah, iya mah, aku ngerti, bisa nggak sih diem gitu. Ujung-ujungnya kayak gitu. Ya, jadi harus ditumbuhkan dulu tadi rasa bangganya. Nah, anak yang bangga, sebenarnya tadi berhubungan sama yang ini nih, teori psikososialnya Sigmund Freud. Nah, tadinya ada 1 lembar yang Oh iya. yang tapi kok ke-skip ininya. Ya, nggak apa-apa nanti saya ini kan kalau ada waktu. Gitu, Mam Kris. Nggih, iya saya tuh dipanggilnya Mem Kris, Pak, Ya, Mam Kris di ya. sekolah. Soalnya Coach Budi tadi juga bilangnya Mam Kris. Ini ada dari Bunda Altafa. Jadi anak saya yang kedua mengapa jika diberitahu agak susah percaya kalau belum kejadian? Bagaimana ya cara komunikasi supaya anak percaya sama kita? Di balik pertanyaannya berarti, Bun. Seberapa kita percaya sama anak itu. Dibalik, seberapa kita percaya Betul. sama anak. Itu sih. Jadi solusinya adalah seberapa percaya kita kepada anak. Kadang anak nggak percaya kepada kita karena kita nggak percaya sama mereka kan gitu. Dan iya tadi gimana cara membangun kepercayaan? Ya berkomunikasi setiap hari gitu. Kalau setiap hari. Tapi kebanyakan ngomong juga kan nggak enak ya. Apalagi hal yang sama. Wah, nyebelin banget sih gitu. Nggak bosen-bosen nih gitu. Sampai kemudian inginnya menghindar terus pada akhirnya gitu. Nah, kadang dilihat Bunda terkait dengan tadi keinginan anak, penasarannya aktif atau enggak gitu. Terus kemudian kalau kita tahu anak kita aktif, ya jangan tadi konsentrasinya kan memang terbatas gitu.
Jangan paksain, nanti dia akan tumbuh dengan sendirinya, gitu fasenya. Kalau fasenya tidak ada masalah dari kecil, nah insya Allah lebih mudah untuk ya sama lah. Kadang rasa penasaran anak itu lebih besar ya, apalagi sesuatu yang dia tidak pernah alami. Terus doakan yang baik-baik. Jatuh loh, awas jatuh loh. Jatuh bener. Nah, itu sering tuh ibu-ibu tuh sering sekali gitu. Oh, kalau saya bilang jatuh beneran nanti gitu. Jadi beneran ininya. Tapi udah diingetin berkali-kali, tapi kita udah ingat ya, udah diingetin nih. Kalau kamu tetap ingin coba terus nanti kamu sakit, kamu luka, berarti kamu sendiri yang tanggung jawab gitu. Nah, itu salah satu jurus ampuh juga sih supaya anak gak nyalain orang tuanya gitu. Iya, artinya dia Betul. menyadari. Ya tadi kemandirian itu muncul karena dia percaya diri, terus dia jadi bangga gitu ngambil keputusan terhadap dirinya. Dan saat dia ngambil keputusan, maka dia tahu, kita kenalkan saat itu juga kita kenalkan bahwa tanggung jawab gitu. Dan ketika itu konsisten, maka jadi kredibilitas. Sebenarnya yang dipermasalahkan adalah anak itu tidak percaya karena kita nggak percaya sama kita atau orang lain, karena kita nggak kredibel untuk dipercaya. Artinya kita inkonsisten, kita nggak konsisten untuk bisa dipercaya. Gitu. Gitu ya, Bunda tadi. Gitu ya, Mam Kris. Iya, Bunda Bunda siapa tadi? Altafah. Bunda Altafah. Iya. Bunda Altafah. Altafah. Iya. Nggih. Wah, ini memang menumbuhkan percaya ke anak itu learning proses ya Pak Ilham ya. Wah, Itu betul. sesuatu yang ya. Jangankan ini anak saya yang sudah mau SMA aja kadang saya masih apalagi anak tunggal. Jadi anak saya sering gini Pak Ilham. Let me Bunda, let me kata dia karena saya yang selalu Jadi kadang biarkan saya mengerjakan sendiri. Nah, itu kadang saya seperti tertampar. Wah, iya. Saya kurang memberi kepercayaan. Nah, itu bahkan saya tuh masih susah nih. Nah, lo ketahuan. Nah, kalau rahasia saya Pak Ilham udah tahu semua kayaknya. Enggak, Bunda. Jangan. Jangan dong, Kris. Sudah teranalisa kalau saya. Ada lagi atau masih ada pertanyaan atau mungkin bisa kita cukupkan? Waktu tempo hari cari topik dengan Pak Ilham ini agak susah karena keahliannya banyak. Jadi bingung yang mau dikupas yang mana gitu kan. Yang ini tadi aja ada yang ketinggalan tentang psikoseksual ya Pak Ilham ya. Ya, tapi saya udah siapkan slide-nya. Ini ya. Oh gitu. Ya, gimana? Bunda-bunda masih bersabar tahan untuk membahas satu topik lagi atau sudah tumpah? Sudah tumpah. Kita teruskan atau boleh, sudah tumpah-tumpah? Oh boleh, oke. Karena ini sebenarnya hal yang penting sekali ya Pak Ilham ya. Oke, ya, kalau masih tahan, masih belum penuh, kita lanjut. Monggo Pak Ilham, langsung. Ya, jadi ini saya nggak banyak biar nggak penuh, tapi saya akan cerita di sini. Tahapan psikoseksual ini adalah tahapan yang hari ini penting. Mohon izin, kesannya sederhana gitu, tapi ini adalah fase yang menyebabkan realitas hari ini. Orientasi seksual yang berbeda, kemudian rokok, kemudian berbohong, selingkuh, kemudian perbuatan free sex gitu. Ini berdasarkan teorinya dimulai dari sini. Baik, kita akan bahas 5, berapa ini? Udah. Kalau kelamaan nanti jadi ini juga.
Nah, ini mungkin pancingan Pak Ilham untuk topik berikutnya. Oh, iya. Mudah-mudahan saya bisa memancing ya. Ya, pertama ada tahapan. Tahapan ini adalah Sigmund Freud. Sebenarnya literasinya banyak, mau dalam atau luar negeri. Yang pertama adalah tahap oral. Tahap oral itu intinya adalah dia bagian mulut. Di fase 0 sampai 1 tahun. Makanya saat bayi lahir, itu adalah tahapan ini yang apa? Sebentar. Ya, tahapan ini yang kemudian muncul. Tahap oral ini, bayi mendapat kesenangan itu dari mulutnya. Nah, selain menyusui, bayi akan memainkan mulutnya dengan jari. Dengan jari, lalu kemudian memasukkannya, terus mengeksplor bagian-bagian dengan memasukkan segala jenis benda ke mulutnya. Dan menurut Freud, selama pada tahap perkembangan ini, libido manusia itu terletak di mulutnya. Jadi hasrat seksualnya itu terletak di mulutnya. Artinya mulut adalah sumber utama kesenangan. Dan tahap ini terkait dengan menyusui. Menyusui, menggigit, mengisap, menjelajahi dunia dengan memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Nah, kayak mengunyah permen berlebihan, menggigit kuku, mengisap jempol, itu berawal dari terlalu sedikit atau terlalu banyak kepuasan oral pada tahapan ini. Jika berlebihan, ya dia akan, kalau kurang dia akan makan berlebihan, termasuk juga merokok, itu juga di tahap ini. Tapi kalau dia kelebihan, maka dia akan menjadi pribadi yang pelit. Pribadi yang pelit. Jadi makanya bayi-bayi yang kebanyakan nyusu, baik itu botol maupun itu nggak selesai, maka umur 1 tahun itu harus dihentikan. 2 tahun itu harus dihentikan sebenarnya. Jadi nggak boleh lebih nggak boleh lebih bagus dari itu, gitu. Nah, maksudnya nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang, harus sama. Terus di tahapan anal, itu pada tahapan anal, kesenangan tidak peroleh dari memasukkan ke dalam, tetapi mendorong keluar dari anusnya di usia 1-3 tahun. Makanya jangan bingung ketika ada anak 3 tahun gitu, 2-3 tahun, mohon maaf, kalau BAB itu keluarnya sedikit-sedikit, Bunda, ayah, gitu. Keluarnya sedikit-sedikit. Kok kayaknya cuma sedikit gitu. Nanti lagi, kok sedikit-sedikit. Nah, itulah di mana ciri seorang anak itu berubah fasenya dari fase oral ke fase anal. Dan disinilah anak bisa belajar untuk mengendalikan buang air besar. Jadi jangan sampai terlambat, lebih dari 3 tahun kemudian baru buka pampers gitu. Maka itu akan punya masalah nanti di toilet trainingnya. Kemudian ini juga di fase toilet training ini akan berpengaruh terhadap interaksi seiring bertambahnya usia. Nah, jadi interaksi dengan orang lain akan berpengaruh di fase anal ini. Toilet training yang keras bisa menyebabkan saat dia nanti orang dewasa menjadi perfeksionis, terobsesi dengan kebersihan dan pengendalian. Itu toilet training yang keras, nah itu bisa menyebabkan dia perfeksionis dan terobsesi dengan kebersihan atau pengendalian. Dia ingin kontrol. Nah, wajar beberapa orang yang kalau ibunya sangat pingin bersih banget terhadap anaknya, nah nggak heran kalau anaknya nanti akan jadi perfeksionis, terobsesi dengan kebersihan sama ingin kontrol, ingin mengendalikan gitu di fase anal ini. Jadi harus hati-hati juga. Maksudnya kalau bersih ya diukur sebersihnya, tapi jangan terlalu bersih gitu. Akhirnya kitanya anak itu akan seperti itu nanti. Ingin kontrol, ingin kekuasaan dan lain sebagainya.
Kemudian bisa jadi orang-orang yang duduk di politik hari ini yang pingin macam-macam itu, ya fase analnya tadi agak ini ya, apa, toilet trainingnya terlalu keras gitu, dipaksakan atau ada hal yang terjadi di sana. Kemudian tahap ketiga adalah tahap falik. Falik ini antara fase umur 3 tahun sampai 6 tahun. Dalam tahapan perkembangan seksual, tahap ini melibatkan fiksasi pada penis. Jadi anak itu sering memperhatikan, sering memainkan alat kelaminnya sendiri. Nah, di fase falik ini juga penting karena dia berhubungan nanti berpengaruh terhadap kebiasaannya, termasuk orientasi seksual segala macam. Nah, makanya saat menggendong bayi umur 1 atau 0 sampai 1 tahun, itu tidak disarankan untuk memukul-mukul pantatnya. Karena tadi, fasenya kenikmatannya itu harusnya di mulut. Ternyata dipaksa lebih cepat ke bagian faliknya atau analnya. Maka dari situ akan berpengaruh terhadap perkembangannya nanti di pusat kepuasan di kelaminnya. Nah, dengan kata lain, anak sudah mulai melakukan masturbasi dengan mengusap-ngusap atau memijit organ seksualnya sendiri untuk menghasilkan rasa senang. Tapi jangan dibayangin kayak orang dewasa gitu, enggak, beda. Jadi cuman pegang aja. Nah, ini bagaimana cara mengendalikannya? Sebuah penelitian tentang young children mencatat bahwa anak-anak prasekolah sering bingung dengan perbedaan anatomi seksual. Bahwa anak-anak membutuhkan nama untuk bagian-bagian seksualnya, termasuk melakukan memegang sesekali ya. Kalau keseringan itu juga nanti akan memunculkan kesenangan yang berlarut. Dan meskipun di SD, ya hari ini kadang-kadang dipaksain. Harusnya kan di fase 7 sampai 10 tahun namanya fase laten, di mana anak-anak itu tidak lagi berorientasi terhadap di fase TK nih. Jangan aneh ketika dia pingin meluk ibunya, kemudian pegang kelaminnya dan lain sebagainya. Itu karena fase-fase seksual itu muncul di usia ini. Jangan salahin, jangan marahin, tapi kontrol dia. Sesekali nggak apa-apa. Tapi kalau keseringan, nah, khawatirnya dia akan kebawa ke fase latennya. Nah, makanya nggak jarang anak SD udah pacaran, kemudian bahkan ada yang free sex. Karena respon terhadap fase faliknya ini bermasalah. Nah, di fase laten, energi seksualnya itu disalurkan jadi aseksual, seperti belajar, hobi, atau hubungan sosial. Nah, ya dia diajarkan untuk mengembangkan keterampilan sosial sehingga dia nggak fokus lagi. Nah, kalau itu kemudian ada anak di usia laten ini diperkenalkan pornografi, diperkenalkan itu, berarti nggak ada fase laten. Orientasinya tetap seksual gitu. Sehingga dia nggak punya energi untuk belajar, dia nggak punya energi untuk mengembangkan diri, dia nggak punya energi untuk membangun relasi sosialnya dengan lebih baik. Nah, kalau fase genital, mereka yang tidak berhasil melewati fase ini, maka dia akan mengalami ketidakdewasaan seumur hidupnya. Ketidakmampuan untuk memiliki dan mempertahankan kebahagiaannya, termasuk memenuhi kebutuhan seksual dan non-seksualnya sebagai orang dewasa. Nah, di fase laten ini hati-hati. Jangan ada stimulus yang bisa, kayak misalnya sinetron yang ada adegan ciumannya, atau musik-musik yang memperlihatkan itu gitu. Atau acara-acara yang sebenarnya pesta-pesta yang ada membangkitkan aroma-aroma seksualnya di fase 7 sampai 10 tahun ini jangan. Karena nanti ada masalahnya di fase genital itu 12 tahun ke atas yang kita sebut dengan pubertas itu kemudian muncul lagi
gitu. Di fase genital ini muncul lagi kebutuhan seksualnya. Ini teorinya Sigmund Freud dari psikoseksual. Mungkin itu pancingannya banyak nanti akibatnya. Kalau lebih di fase laten gimana, kalau kurang di falik gimana akibatnya. Dan falik ini diingat aja di fase 3-6 tahun, yang sekarang emang fasenya mereka untuk jatuh cinta. Nah, keberhasilan untuk merespon cinta yang benar, komunikasi yang benar akan berpengaruh nanti terhadap cara si anak berkomunikasi saat dewasa dengan pasangannya. Gitu. Kalau dia punya di fase falik ini punya bapak yang sangat, dia laki-laki, tapi bapaknya sering mukul, maka hati-hati nanti dia jadi kemayu, meniru jadi ibunya, tidak ingin menjadi bapaknya. Gitu. Karena bapaknya bukan sosok yang ideal buat dia. Gitu. Jadi itu yang saya bilang tadi, orientasi seksualnya berubah, identiti seksual gendernya dia pun berubah. Gitu. Dari sana. Menepok-nepok tadi misalnya, ya sama itu. Makanya nggak boleh tepok-tepok pantat saat mau menidurkan, mendingin elus punggung dan lain sebagainya. Karena tadi, merangsang lebih awal fase analnya ditarik 2 tahun, 3 tahun lebih cepat dibandingkan dengan fase oralnya. Artinya, dia selain punya orientasi yang aneh, dia juga merokok, minum-minum, udah dipuaskan semua oralnya, gitu. Yang kayak gitu. Mungkin itu, Mom Chris, yang bisa dibagi di tahapan psikoseksual ini. Wallah alam. Masih di mute? Ya, terima kasih Pak Ilham. Ternyata waktu yang sangat singkat untuk membahas Betul. isu psikoseksual ini yang ternyata dampaknya bisa kemana-mana gitu kan. Betul. Siapa yang tak sadar bahwa ternyata menepuk-nepuk pantat ketika anak usia 0 sampai 1 itu tidak boleh gitu kan, belum waktunya Ya, gitu nggih, belum betul, waktunya. betul. Nah, belum waktunya. Dan fase 3 sampai 6 itu sangat krusial bagaimana kita mengkomunikasikan cinta kita kepada anak. Ya, Mungkin betul. itu kunci, kalimat kunci yang perlu kita tanamkan. Karena sudah hampir jam 11, mungkin kalau kita buka pertanyaan akan ada yang bertanya Pak Ilham. Nah, Pak Ilham juga mungkin sudah hampir 2 jam lebih nih Pak Ilham. Waktu kita ngobrol-ngobrol nggak terasa. Alhamdulillah. Nanti next time kalau pas ke Surabaya Pak Ilham ya, Insya Allah, kita insya Allah. bisa konsultasi langsung. Kita bisa konsultasi Siap, langsung, siap. terbuka. Insya Allah, insya Allah. Saya kira seperti itu, Bunda, Mama, Ibu, ada mungkin satu pertanyaan boleh ya Pak ya? Satu aja. Kalau ada, Boleh, kalau boleh. memang sudah cukup, kami cukupkan. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak Pak Ilham, kehormatan bisa ada kesempatan untuk ngobrol-ngobrol, belajar banyak. Jangan kapok-kapok. Terima kasih banyak untuk partisipasi dari Mama, Bunda, Ibu sekalian. Semoga bermanfaat, insya Allah. Semoga berguna dalam upaya dampingi. Mungkin ada Iya, kalau usahakan bahwa keluarga menjadi tempat yang paling layak buat anak kita, dan tempatkan diri kita sebagai orang yang bisa dipercaya oleh anak untuk mengungkapkan segala hal tentang mereka, baik itu buruk, baik itu jelek. Jadi kan kita
ibu-ibu, ayah-ayah yang selalu hadir meskipun ada yang long distance atau kerja usaha atau komunitas